Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih mendapati kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menikmati nikmatnya beribadah kepadanya. Kita bisa sholat, berpuasa, dan lain sebagainya, baik di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan sebelumnya dengan mudah. Kalau kita lihat di tempat lain, masih banyak saudara-saudara seiman kita mengalami kesulitan melaksanakan ibadah karena keadaan tempat tinggalnya. Dan bahkan banyak yang sampai harus bersembunyi agar dapat dengan tenang menjalankan ibadah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur karenanya. Dan mari bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segala ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai muslim, kita diwajibkan mendirikan sholat sehari 5 waktu yang diperintahkan sejak Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah, tepatnya pada malam Isra Mi'raj, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada malam Isra Mi'raj, tepatnya 1,5 tahun sebelum hijrah, Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian secara berangsur Allah terangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Dari kisah Isra Mi'raj, kita tahu bahwa sholat adalah ibadah yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah. Tidak seperti kewajiban atas kita yang lain, yang diwahyukan di bumi melalui malaikat Jibril. Sholat ini istimewa karena Nabi Muhammad SAW diangkat tinggi ke atas langit ke-7 pada malam Isra Mi'raj dengan cara yang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanggil dan mensyariatkan sholat secara langsung kepada Rasulnya tanpa melalui malaikat Jibril. Sholat juga adalah amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti. Sholat fardu bagi laki-laki lebih diutamakan untuk didirikan di masjid. Bagi sebagian orang, melaksanakannya mungkin mudah karena sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah terbiasa sehingga terasa mudah. Namun, bagi sebagian orang juga sholat 5 kali sehari mungkin masih susah. Sehingga untuk bisa melaksanakan sholat fardu jamaah di masjid perlu digenapkan dulu sholat 5 waktunya, walaupun masih merasa terpaksa. Tetap selalu diusahakan sholat 5 waktu. Kalau sudah terbiasa sholat 5 waktu, mulailah sholat tepat waktu. Kalau sudah terbiasa sholat 5 waktu, tepat waktu, cobalah sesekali waktu sholat di masjid. Paling tidak sehari sekali saja jamaah di masjid. Kalau sudah terbiasa sholat 5 waktu, tepat waktu, kadang-kadang jamaah di masjid, mulai coba untuk rutin jamaah di masjid 5 waktu. Dan akhirnya terbiasa sholat di masjid 5 waktu. Hal itu karena berubah jadi lebih baik itu butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran, serta butuh usaha. Dan tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu amalan ringan kok. Sholat itu amalan yang mudah dan dimudahkan. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, terlentang. Nggak bisa terlentang, boleh posisi apa saja bagaimana bisanya. Bahkan yang terakhir, bisa juga menjalankan sholat dengan hatinya saja. Nggak ada air wudhu, tayamum. Nggak ada air wudhu, nggak bisa tayamum, langsung sholat. Yang penting
tidak ada dari kita yang tidak sholat. Saudara-saudaraku sekalian, di samping sholat sebagai bentuk kita untuk menghamba kepada Allah, menjalankan perintah Allah, sholat juga memiliki keutamaan-keutamaan yang tentunya dapat menambah semangat kita untuk menjalankannya. Sholat adalah penyejuk hati dan penghibur jiwa. Sholat adalah salah satu bentuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi, sholat itu bisa menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalaupun ada orang yang sholat, tetapi tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar, tetaplah menjalankan sholat, jangan berhenti. Terus perbaiki sholat. Karena suatu saat nanti, sholatnya lah yang akan menghentikannya. Sholat juga sebagai penolong manusia terkait urusan agama dan dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya, yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendirikan sholat. Selain yang sudah disebutkan tadi, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan sholat. Oleh karena itu, mari kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, baik di waktu luang maupun sempit. Walaupun kita masih sering melakukan perbuatan keji, walaupun kita masih sering melakukan perbuatan mungkar, tetaplah dirikan sholat 5 waktu. Karena dengan sholatlah hati kita, pikiran kita akan tenang. Hati dan pikiran kita akan lebih baik. Perbuatan kita akan lebih baik. Dan insya Allah mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.